kita sebagai orang Katolik seharusnya bahagia bahwa iman tidak hanya di altar, tetapi juga dalam kehidupan yang nyata. Hai everyone, selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Komsos dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Komsos Kevikepan Yogyakarta Timur. Ini edisi perdana. Karena ini masih edisi perdana, maka kami menghadirkan bintang tamu yang luar biasa spesial kali ini. Saya sudah dibersamai oleh beliau di sini. Nanti kita akan bincang-bincang bareng membahasakan Ardas ke-9 Keuskupan Agung Semarang. Please welcome Romo Adrianus Maradio, Vikap Kevikepan Yogyakarta Timur. Hai Romo. Halo, Ika. Merasa damai? Sangat-sangat damai. Puji Tuhan, Romo. Tanpa panjang basa-basi, kita langsung aja ya Romo ya. Yang saat ini lagi hype dan kita perlu membahasakan Ardas ke-9 Romo. Ya. Sebenarnya Romo, apa sih Ardas itu? Kenapa sih Ardas ini kita perlu? Ya, begini Ika. Gereja itu kan bagai bahtera. Seringkali ada lagunya ya. Gereja bagai bahtera ya. mengarungi zaman dan selanjutnya ya. Bahtera itu kan mengandaikan harus ada kompas, penunjuk arah ya. Bahtera ini mau dibawa kemana ya, itu ada petunjuk arahnya yang namanya kompas. Maka arah dasar itu merupakan petunjuk arah kompas ya, peta jalan yang menghantar seluruh umat di Keuskupan Agung Semarang sampai pada tujuannya yang disebut dengan visi ya. Visi Keuskupan Agung Semarang itu kan sebetulnya sudah terumus di dalam ini rencana induk Keuskupan Agung Semarang ini ya. Ini ada visi yang sangat-sangat mulia, terwujudnya peradaban kasih dalam masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat dan beriman. Visi ini yang tidak dicapai oleh umat Allah Keuskupan Agung Semarang dengan ardas-ardas yang telah dirumuskan. Jadi kalau bisa dibilang tuh visi itu Rikas, jadi Ardas ini misi-misinya gitu. Betul, turunan ya. Jadi semua Ardas sampai dengan nanti tahun 2030 sampai dengan 2035 sudah ada dalam buku ini. Ya, ini. Ini sangat kaya, ini kitabnya kita ya, untuk berjalan bersama, bersinodalitas, mencapai yang namanya peradaban kasih dalam masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat, dan beriman. Oke. Lalu sekarang kita punya Ardas ke-9 ya Romo. Betul. Ya, sampai tahun 2026 sampai dengan 2030. Oke. Sebelumnya itu kan Ardas ke-8 ya Romo. Betul, ya. Lalu hubungannya apa? Apakah kehadiran Ardas ke-9 ini lalu menutup atau meniadakan, menghentikan yang Ardas ke-8 itu? Tentu tidak ya. Ardas ke-8 itu temanya sangat jelas ya, tagline-nya ya. Ya. Tagline-nya itu tinggal dalam Kristus dan berbuah. Itu ya. Tinggal dalam Kristus. Ada dua hal, lalu berbuah. Tinggal dalam Kristus berarti kita diajak untuk mengungkapkan iman kita. Iman akan Kristus, kita tinggal bersama dengan Kristus sebagai sumber kekuatan bagi kita. Tetapi tidak cukup bahwa iman itu kita ungkapkan tinggal dalam Kristus, maka mesti harus ada dampaknya, yakni buah. Maka Ardas ke-9 dengan tagline yang sangat bagus ya, menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan mensejahterakan. Ini diharapkan adalah buah-buah dari tinggal dalam Kristus. Sehingga kehidupan kita bukan sekedar pada sebuah ritual belaka di altar, tetapi sampai pada aktivitas konkret dalam kehidupan di dunia yang nyata ini. Jadi maksudnya tuh kalau kita udah tinggal dalam Kristus, nanti kita bisa menghasilkan buah, yaitu kita bahagia, lalu kita bisa menginspirasi dan mensejahterakan. Lalu pertanyaan Romo,
kalau saya nggak bahagia, Mm-mm. bagaimana saya bisa menginspirasi dan mensejahterakan? Apakah 3 tagline itu tuh harus Ya. berurutan gitu? Begini, kita sebagai orang Katolik seharusnya bahagia. Oke. Dasarnya apa? Ini perlu kita temukan sebagai orang beriman Katolik. Bahagia itu dasarnya adalah bahwa kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Dengan menerima sakramen baptis, kita kan sudah ditebus. Ya, ditebus oleh Allah lewat pribadi Yesus Kristus. Sehingga kita tidak lagi hidup dalam kancah dosa, tetapi sebagai orang-orang yang diselamatkan. Ini kan membahagiakan sekali kan? Ini dasarnya. Bukan berarti lalu bahagia itu tanpa persoalan, tanpa masalah. Tetap ada masalah-masalah dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi ingat bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Ya, kita telah ditebus lewat darah Kristus. Sehingga kita yang tadinya hidup dalam dosa kini diselamatkan. Ini sumber kebahagiaan. Ya. Ini yang pertama itu. Lalu yang kedua menjadi gereja yang menginspirasi. Saya akan melihat apa yang ditulis oleh Bapak Uskup Agung Semarang, ya. Bapak Uskup Agung Semarang di dalam surat gembalanya, ya. Beliau mengatakan bahwa gereja yang menginspirasi adalah gereja kita, ya. Hidup kita hendaknya menjadi kesaksian yang menggerakkan orang lain, bukan dengan kata-kata. Ingat ya, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kesaksian perbuatan yang baik. Misalnya kejujuran, ya, peduli, setia, semangat melayani. Ini kita tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan dan tindakan. Itu. Lalu bagaimana dengan poin mensejahterakan, Ya. Romo? Dalam surat gembala itu saya mengacu pada itu ya, Ika, ya. Bahwa iman tidak hanya di altar, sudah saya katakan tadi, tetapi juga dalam kehidupan yang nyata. Maka kita gereja ini, ya, diajak untuk peduli pada kesejahteraan manusia pada umumnya, ya. Artinya kesejahteraan manusia secara utuh, holistik gitu ya. Maka ada kesejahteraan yang sifatnya rohani, misal jasmani, sosial, ada bela rasa, terutama kepada yang kecil, ya, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dan juga kita diajak untuk peduli pada keutuhan ciptaan, agar bumi, dalam surat gembala itu ditulis begitu, menjadi rumah bersama yang aman dan nyaman. Itu ya, jadi ada 3 tadi ya. Tetapi ingat, kata menjadi penting. Jadi menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan mensejahterakan. Menjadi itu bukan berarti sudah jadi, tapi butuh sebuah proses. Itu yang penting. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini sudah rampung, tetapi lewat sebuah proses kehidupan ini. Seperti itu. Maka dalam proses itu penting yang namanya discretion in common. Diskresi bersama-sama antara Dewan Pastoral Paroki, ya, dengan romo parokinya, umat di lingkungan, umat di wilayah, discretion in common. Diskresi bersama-sama untuk memutuskan sebagai langkah awal untuk bersinodalitas, berjalan bersama itu. Oke, jadi semua elemen itu harus berjalan bersama, ya, Romo, nggak seiring bisa sejalan, ya. Tidak bisa. Iya. Seiring sejalan begitu ya. Ya, maka tagline menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan mensejahterakan itu bukan program ya. Bukan program. Tetapi ini sebetulnya sumber inspirasi bagi kita semua umat Allah dalam penyusunan program-program pelayanan menginspirasi. Jadi sumber inspirasinya dari tagline ini begitu. Jadi diharapkan program-programnya itu ya
mendukung ke situ ya Romo Betul, ya. betul mendukung ya. Tidak, ini bukan tujuan Ya, untuk ya, program ya. ya, mendukung ya. Mendukung. Kalau tadi Romo bilang kan itu Mm-mm. untuk mendukung menyusun program atau melaksanakan Ya. programnya. Mm-mm. Kalau saya adalah awam yang Mm-mm. tidak ambil bagian dalam itu semua, saya bukan dewan Mm-mm. pastoral, Mm-mm. bukan orang yang aktif di Mm-mm. kelompok kategorial. Bagaimana Ardas itu mempengaruhi saya, Romo? Ya, begini, Ike, Ardas itu bukan semata-mata untuk kami para imam, untuk uskup, untuk para biarawan biarawati, tetapi arah dasar ini untuk seluruh umat Allah yang ada di Keuskupan Agung Semarang. Maka semuanya mesti terlibat. Saya tidak menggunakan istilah ambil bagian. Oh, beda. Beda bagi saya. Kalau ambil bagian itu sudah bagian kita ambil sudah rampung. Oh iya. Betul. Tetapi kalau terlibat, kita diikut di dalamnya. Ada sebuah dinamika. Ya, kita terlibat. Keluarga diajak untuk terlibat. Dalam surat gembala itu disebut ya, ayo menjadi keluarga yang rukun, saling mengampuni. Ya, lingkungan terlibat, umat di lingkungan terlibat atau di wilayah terlibat untuk mengawal arah dasar ini. Paroki terlibat. Bahkan kita mesti juga melibatkan masyarakat. Ya. Sangat menarik, kami mencoba untuk melibatkan masyarakat di KVKPN Yogyakarta Timur ini. Kami sedang mencoba untuk bekerja sama dengan yang namanya Rumah BUMN, BRI, dan juga Pegadian untuk ini mengumpulkan pelaku-pelaku UMKM ini untuk mendapatkan pendampingan dan pelatihan dari Rumah BUMN BRI yang ada di Sagan. Ya, ini kita mencoba untuk ikut terlibat dan juga mengikut sertakan itu ya, lembaga-lembaga yang ada. Itu. Oke. Kalau itu tadi secara general gitu ya, Mo. Boleh nggak kalau sekarang aku tarik ke orang muda? Gimana orang muda ini bisa menjadikan Ardas ini inspirasinya gitu? Ya, begini Ika. Saya sadar betul bahwa dalam bonus demografi ini orang muda itu sangat-sangat potensial dan dominan dalam kehidupan menggereja. Ya, saya berterima kasih pertama-tama bahwa OMK telah terus ikut berdinamika dengan cara OMK tentu saja untuk menghidupi imannya, ya, baik itu di tingkat teritorial paroki maupun secara kategorial yang ada dalam komunitas-komunitas. Nah, saya rasa komunitas-komunitas yang ada di situ ada anak muda. Bagaimana mereka menjadi komunitas yang membahagiakan. Artinya apa? Komunitas itu sungguh-sungguh memberikan apa? Aura yang positif kepada teman-temannya sehingga menjadi komunitas OMK yang memberikan pengharapan, bukan keputusasaan. Ya. Ya, betul. Menjadi OMK yang menginspirasi di zaman ini. Saya yakin bahwa OMK itu sangat-sangat kreatif. Ya, mereka sangat-sangat cemerlang, punya ide-ide inovatif ya. Yang saya rasa ide-ide inovatif itu perlu dikembangkan sehingga sungguh-sungguh bahwa OMK ini menjadi OMK yang menginspirasi, anak muda yang menginspirasi, ya. Dan tentu saja harapan kita adalah bagaimana supaya anak muda ini juga ikut terlibat di dalamnya untuk mensejahterakan dirinya, ya, ikut menjaga situasi alam yang ada di sekitar kita ini. Itu menjadi hal yang sangat-sangat penting dan saya rasa ada ke-9 ini sangat relevan untuk siapapun kok, ya, untuk PIA, untuk PIR, untuk OMK, untuk istilahnya kategori orang dewasa dan juga untuk lansia. Menarik bahwa ternyata Ardas ke-9 ini tidak menutup FIBB kemarin itu ya Romo, tidak mengakhiri ya Romo. Tidak. Jadi begini,
FIBB sebagai istilahnya itu fokus program garapan ya untuk tahun 2025, tentu ini akan dilanjutkan nantinya. Kalau kita mencoba untuk melihat di dalam buku ini nota pastoral untuk tahun 2027 itu jelas sekali di situ ya. Tahun 2027 itu fokus pastoralnya menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan mensejahterakan, formasio iman yang fundamental, eklesial, total dan integral. Tapi ini untuk tahun 2027. Oke. Tahun 2026 ini lebih pada soal sosialisasi dan konsientisasi arah dasar dan juga pembuatan baseline ya. Di sini sudah jelas di sini dalam buku nota pastoral ini ya, supaya lalu ada baseline yang dibuat, dan kami ke VKPN Jakarta Timur sudah mencoba untuk menyusun ya baseline itu, capaian atau kondisi awal dari masing-masing paroki. Amat sangat detail, dan ini sebetulnya gambaran profil dinamis itu ya. Karena nanti akan sangat-sangat detail. Anak mudanya berapa, anak keluarga dewasa, lansia itu ada berapa, lalu yang bisa membantu, yang harus dibantu. Lalu bagaimana ini menjadi sebuah titik pijak, baseline ini titik pijak dalam penyusunan program-program pelayanan di setiap paroki, dan saya rasa juga bisa menjadi program-program pelayanan untuk komisi-komisi yang ada di KVKPAN. Baik Romo, berarti sepemahaman saya dari pemaparan Romo tadi, semuanya ini itu semua elemen itu wajib kolaborasi ya Romo ya. Bersinergi dan berkolaborasi. Oke, bersinergi dan berkolaborasi. Itu yang internal kita Romo. Bagaimana kita keluar? Bagaimana wujudnya kita menerapkan ARDAS ini keluar dari gereja kita itu? Ya, dalam rumusan surat gembala itu Bapak Uskup menyampaikan tidak hanya sekitar altar, tidak hanya secara internal kita, saya rasa seperti itu, tetapi mesti juga harus bisa berdampak kepada masyarakat di mana kita tinggal, membangun kepedulian kepada saudara-saudari kita yang saya sebutkan tadi, KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Itu tidak eksklusif hanya untuk kita loh, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Gerakan aksi puasa pembangunan ya, itu kan tidak hanya untuk orang-orang Katolik, bantuan karitatif ini, tetapi juga untuk saudara-saudara kita yang tidak Katolik ya. Jadi ada gerakan-gerakan karitatif murni untuk membantu orang yang sakit, mengambil STTB. Kita tidak pernah kok istilahnya eksklusif membantu mengambil STTB untuk anak-anak yang Katolik saja, tidak, tetapi juga masyarakat yang kebetulan menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik, para pasien yang dirawat di rumah sakit. Kalau ke VKPAN Jakarta Timur ya, Panti Rapih, Panti Rini, Panti Rahayu, seringkali ada tunggaan-tunggaan untuk pembayaran ini. Maka panitia APP ikut ambil bagian, ikut terlibat meringankan beban kehidupan masyarakat yang mungkin belum mampu untuk membayar ini. Jadi sangat-sangat konkret bahwa kita omong soal gereja yang bahagia itu bukan eksklusif untuk kita, untuk orang Katolik, tetapi juga untuk saudara-saudara kita yang lain. Apalagi kalau masuk dalam ranah mensejahterakan ini kan tidak mensejahterakan untuk diri kita atau ya. Yang namanya berkat itu kan tidak untuk diri kita atau, tetapi mesti juga harus kita bagikan, tidak kita ceketem istilahnya ya. Tapi coba kita buka, kita bagikan. Oke. Ini udah sangat insightful buat aku Romo, dan pastinya untuk yang lain juga. Lalu Romo, pertanyaan selanjutnya adalah, kita tahu ARDAS ini sukses itu gimana? Ukuran suksesnya ARDAS ke-9 ini nanti gimana? Ya, tentu
kita akan mengadakan yang namanya monitoring dan evaluasi dari setiap tahunnya. Kan di sini sudah ada rumusan yang jelas ya. Setiap tahunnya ini ada yang disebut dengan ini fokus pastoral untuk tahun 2026, menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan menyejahterakan, berjalan bersama, mewujudkan Ardas. Lalu butir-butir fokus pastoral apa yang sudah dikembangkan? Ada sosialisasi dan konsientisasi Ardas dari tingkat keuskupan jelas ya lewat temu pastoral, kevikepan lalu membuat yang namanya tim TOT, Training of Trainers untuk Ardas ini yang nanti akan menyusun baseline, dan juga nanti di paroki-paroki juga akan sosialisasikan Ardas ini dari tingkat lingkungan ya secara teritori, juga dalam kelompok-kelompok atau gerial. Saya mendengar beberapa paroki di Kabupaten Jakarta Timur sudah selesai mengadakan sosialisasi dan konsientisasi Ardas ini ya. Harapannya tentu saja tidak hanya itu, nanti ada baseline sehingga lingkungan-lingkungan itu bisa membuat sebuah profil lingkungannya, profil dinamis lingkungannya. Dan ini saya rasa nanti menjadi sebuah cara bagi kita untuk mengadakan monitoring dan evaluasi. Ya. Jadi kesuksesan itu kata menjadi penting bagi saya lewat sebuah proses ya. Lalu tahun 2027 ya menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan mensejahterakan, formasio iman yang fundamental, eklesial, total dan integral. Nanti tahun 2029 juga ada ya, tetap menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan mensejahterakan, mengambil langkah pertama mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang bermartabat. Itu nanti tahun 2028, 2029 ya. Fokus pastoral menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan mensejahterakan, meningkatkan mutu kehidupan bersama. Lalu terakhir tahun 2030 ya, syukur atas gereja yang bahagia, menginspirasi dan menyejahterakan. Sudah ada di sini ya, sehingga kita tahu nanti outcome-nya itu apa dari masing-masing Ardas itu yang diambil rumusan outcome itu dari ini, dari rencana induk ini sebetulnya ada di sini. Ya, jadi ini dua perpaduan buku yang tidak tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ini nota pastoral dan rencana induk Keuskupan Semarang yang telah direvisi sesuai dengan edisi penyelarasan tahun 2024. Itu. Jadi tahun ini nih 2026 ini sosialisasinya dulu ya Romo. Ya, betul. Jadi kita mencoba untuk mengikuti itu ya. Mengikuti tahap-tahap ini. Jadi butir-butir fokus pastoral, sosialisasi dan konsientisasi Ardas ke-9 beserta nota pastoral yang ada. Itu siapa yang terlibat? Uskup, Vikjen, Vikep, para imam dan pelaku pastoral dengan metode campuran tatap muka dan daring berdasarkan relasional kebaikan, kepercayaan, kehangatan, pergaulan, saling perhatian yang menumbuhkan kebahagiaan. Lalu outcome-nya apa? Pelaku-pelaku pastoral memahami isi dan siap mengimplementasikan Ardas dan nota pastoral. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pemetaan kualitas praktek sinodalitas dalam komunitas-komunitas gerejawi. Ya, praktek sinodalitas macam apa? Ya. Dan struktur pelayanan pastoral di KAS serta ditemukannya model-model baru pengembangannya. Lalu ada outcome-nya. Tersedia peta kualitas praktek sinodalitas di dalam komunitas-komunitas gerejawi dan struktur pelayanan pastoral di KAS serta model-model pengembangannya. Ini lalu yang ketiga, penentuan baselines atau capaian kondisi awal, tim-tim pelayanan dan komunitas-komunitas termasuk nanti paroki ya. Jadi dimiliki profil awal, profil dinamis, kondisi tim pelayanan dan komunitas. Lalu ada penguatan kapasitas pelayan pastoral melalui pengembangan manajemen SDM
dan gaya kepemimpinan pelaku pastoral, budaya relasional, kebaikan dan terciptanya komunitas inklusi, terbukanya akses bagi semua pihak, lalu literasi dan piranti atau aplikasi sistem digital, dan yang kelima adalah edukasi mengenai maksud bahagia, menginspirasi dan mensejahterakan. Sebetulnya yang kelima ini, edukasi ini bisa dimasukkan dalam urutan yang pertama juga, sosialisasi dan konsientisasi Ardas. Ini dulu tahun 2026. Iya, sederhana-sederhana dulu ya, mau Oh dari iya, perkenalannya dulu yang jelas ya. kita diajak untuk membaca ini, Ya, mencintai ya, cintai dulu, cintai Ardas ini. Oke. Itu kan di 2026. Jadi aku mau ajak Romo membayang-bayangkan dulu, Romo. Ini Ardas ke-9 ini kan dari tahun 2026 sampai 2030 ya, Romo. Kira-kira di tahun 2030 bakalan ada perubahan apa Ya. di kefikepan kita ini? Kita diajak untuk menjadi nabi itu ya, Iya. memprediksi apa yang akan terjadi di tahun Berdasarkan Ardas ini loh, Romo. 2030 ya. Kalau seandainya semuanya ini Ya, tentu harapannya seperti yang sudah dirumuskan di dalam fokus pastoral di tahun 2030, syukur atas gereja yang bahagia, menginspirasi dan mensejahterakan. Sungguh gereja menjadi gereja yang bisa mengapresiasi dan selebrasi capaian Ardas ke-9. Lalu juga ada evaluasi dan refleksi, menemukan apa saja yang sudah tercapai dan yang belum tercapai. Lalu perumusan rekomendasi untuk Ardas ke-10 dengan tagline Gereja Bentara Peradaban Kasih. Nanti lalu akan masuk ke sini ini. Rikas ini kan sampai dengan 2035. Ya. Tentu sekali lagi bukan berarti lalu terwujudnya peradaban kasih dalam masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat dan beriman itu sesuatu yang sudah jadi, tetapi lewat sebuah proses itu pasti. Ya, proses, mari kita ikuti, ya, terlibat di dalamnya untuk mewujud nyatakan Ardas ini tidak sekedar di altar, tetapi sampai pada dunia nyata itu. Jadi ini aku dilarang berimajinasi dulu ya, Romo ya. Ini kayaknya Romo nyuruh udah Ike berhenti membayang-bayangkan kerja gitu ya, Romo ya. Berimajinasi boleh, hanya saja mari kita berjalan setapak demi setapak, dan itu diwujudkan, itu yang paling penting. Langkah nyata ya. Oh iya. Ya ampun, jangan omong doang ya Ike gitu ya, Romo ya. Makanya tidak hanya perkataan, tetapi dengan perbuatan. Ya, betul. keteladanan itu ya. Harus ada aksi nyata. Sampai pada tingkat yang namanya habitus baru gitu ya dalam hidup kita ya. Oh iya betul, Romo. Ya. Katanya kalau ada kebiasaan yang dibangun dalam 21 hari nanti jadi melekat di kita gitu ya, Romo. Berarti ini juga harus perlahan. Perlahan, ya, step by step lah itu. Jangan langsung melangkah 10 langkah. Dari satu langkah pertama, langkah kedua dan selanjutnya. Itu susah, Romo, harus sabar. Ya memang. Dibutuhkan kesabaran. Itu dia, ya ampun. Oke, Romo. Kata-kata untuk hari ini. Kata-kata untuk hari ini. Ya. Jangan suruh sabar. Gitu, bukan begini. Hidup adalah anugerah, panggilan, dan perutusan. Maka hidup itu harus disyukuri sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita dipanggil, mari kita dipanggil untuk mewujudkan arah dasar Keuskupan Agung Semarang yang ke-9 ini. Diutus secara nyata sehingga kita sungguh menjadi pribadi-pribadi yang bahagia, menginspirasi dan mensejahterakan. Begitu, Ika. Terima kasih, Romo. Ntar aku catat di jurnalku ya. Baiklah Sobat Komsos, sekian bincang-bincang kita bersama Romo Maradio kali ini. Terima kasih banyak for staying. Sampai jumpa di podcast Komsos Kefikepan Yogyakarta Timur selanjutnya. God bless you. Berkah dalam. Berkah dalam.